Bab 482. Bunuh dia. Harus mengatakan bahwa saat ini, Mileye sangat mudah tersinggung. Dia sama sekali tidak mengizinkan siapapun untuk menyakiti Lin Siye, termasuk dirinya. Dalam kemarahannya, Mileye benar-benar secara paksa menekan korosi kekuatan itu dan pikirannya menjadi semakin jernih. Namun, dia masih sedikit tidak nyaman. Karena kekuatan itu terlalu kuat. Sangat kuat sehingga dia tidak bisa mengendalikannya sekarang. Mileye menengadah ke udara, saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya pedang berwarna abu-abu yang membubung ke langit. Bunuh. Dia harus melampiaskan kekuatan ini, jika tidak, kekuatan ini cepat atau lambat akan memakannya kembali. Saat klan Moko bekerja sama dengan Star Territory Weiyang, situasi pertempuran di lapangan berangsur-angsur berubah. Karena pada saat ini, tidak ada seorang pun di lapangan yang dapat menghentikan Mileye dan Serjan Mo, keduanya hampir tak terkalahkan, kedua binatang buas itu juga semakin kuat. Star Territory Weiyang dan klan Moko mulai mendapat keuntungan. Dalam kehampaan, cahaya putih tiba-tiba menghilang, pelukis dan senior agung muncul di udara, tetapi pada saat ini, senior agung pucat dan lemah. Senior agung menatap pelukis di kejauhan, "Aku sudah meremehkanmu." Meremehkan. Pada saat ini, dia menemukan bahwa kekuatan pelukis ini jauh lebih kuat dari yang dia harapkan. Karena menurutnya, dia setara dengan pelukis ini, tetapi sayangnya, setelah bertarung, dia dikalahkan sepenuhnya. Di kejauhan, sang pelukis berjalan menuju senior agung. "Kamu meremehkan klan Moko dan Star Territory Weiyang." Senior besar melirik ke bawah. Pada saat ini, Star Territory Weiyang dan klan Moko telah mulai melawan tekanan dan situasinya sangat tidak menguntungkan untuk Star Territory Weiyang dan wilayah asing. Terutama Serjan Mo, Mileye dan lain-lain, kecuali master dari generasi yang lebih tua, sisanya tidak bisa membuat satu putaran di depan mereka. Pada saat ini, tangan giok pelukis terangkat dengan lembut, lalu kekuatan yang kuat langsung menyelimuti senior agung. Senior agung menatap pelukis dan menyeringai, "Apakah kamu pikir kamu bisa menang?" Pelukis sedikit mengernyit, dan senior agung berkata lagi, "Kamu tidak pernah tahu siapa yang akan menyerangmu kali ini." Pelukis itu merenung sedikit, saat berikutnya, tangan gioknya bergetar hebat. Duar. Senior agung itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Pelukis itu menatap ke langit. Saat berikutnya, dia melambaikan tangan batu gioknya, dan kuas cat hitam terbang melintasi langit. Saat berikutnya, jeritan yang tak terhitung jumlahnya terus bergema dari langit. Mundur. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di kehampaan. Segera, Star Territory Weiyang dan senior agung mulai mundur beberapa di atas awan. Di udara, senior agung dan Violin Wei muncul kembali di depan mata semua orang. Violin Wei memiliki tangan kanannya di belakang punggungnya dan wajahnya pucat. Senior agung tanpa ekspresi, tapi dari luar, dia tidak terluka. Pada saat ini, pelukis muncul di samping Violin Wei. Pelukis itu memandang senior agung, "Sudah berakhir." Senior agung melirik pelukis dan tersenyum, "Tidak, ini baru permulaan." Pelukis itu berbisik, "Benarkah?" Senior agung berkata dengan lembut, "Kamu telah meremehkan pentingnya harta itu." Mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat ke ujung langit. "Kami telah melakukan semua yang kami bisa, apakah kamu masih tidak menembak?" Mendengar kata-kata senior agung, baik Violin Wei dan pelukis itu mengerutkan kening. Semua orang melihat ke tempat di mana senior agung melihat. Segera, ruang hampa terbelah. Seorang lelaki tua mengenakan jubah ungu keluar. Orang tua berjubah ungu mengenakan topi resmi persegi,
memegang tanda ungu panjang di tangan kanannya, dan di bahu kirinya diukir dengan satu kata, pengatur. Melihat lelaki tua berjubah ungu itu, pelukis di bawah langsung mengerutkan kening. Pengatur. Alam semesta yang luas tidak terbatas, ada star territory yang tak terhitung jumlahnya dan ada sekelompok orang di star territory ini. Mereka menjaga star territory Weiyang dan menjaga ketertiban langit star territory Weiyang. Orang-orang ini adalah urutan bintang-bintang. Kelompok orang yang paling misterius dan kuat di langit berbintang yang luas. Melihat orang tua ini muncul, pelukis dan violin Wei mengerti bahwa wilayah asing dan star territory hanyalah bidak catur. Pengatur adalah dalang sebenarnya di balik layar. Di udara, lelaki tua berjubah ungu itu menatap pelukis dan violin Wei di bawah. Mileye ini adalah yang kita inginkan. Pelukis memandang lelaki tua berjubah ungu, tujuanmu bukan hanya untuk Mileye. Aku tidak mengerti, targetmu hanya Mileye, mengapa kamu menargetkan tembakan star territory Weiyang? Pria tua berjubah ungu itu berkata dengan lembut, apakah star territory Weiyang dan klan Moko tidak tahu? Pelukis itu memandang violin Wei dan violin Wei berkata dengan suara rendah, mereka telah menghubungi dan meminta kami untuk membayar upeti kepada mereka setiap 5 tahun dari star territory Weiyang, tetapi aku menolak. Di samping, lelaki tua bungkuk dari klan Moko juga datang. Aku, klan Moko, juga menolak. Pelukis itu mengangguk, dimengerti. Di udara, lelaki tua berjubah ungu itu melirik ketiga pelukis, menyerahlah. Semuanya bisa diselamatkan dari kematian. Menyerah. Violin Wei mencibir, biarkan aku menyerah. Siapa kamu? Di samping violin Wei, lelaki tua bungkuk itu tertawa kecil, menyerah. Orang-orang klan Mokoku tidak pernah berlutut kepada siapapun sejak nenek moyang mereka. Di udara, ekspresi lelaki tua berjubah ungu itu sedingin es, cari mati. Suara itu jatuh, dia memegang token dengan ringan di tangan kanannya. Dalam sekejap, platform batu besar muncul di depannya. Di platform batu, ada hampir 100 formasi teleportasi. Segera, formasi teleportasi mulai bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar. Di udara, lelaki tua berjubah ungu itu memandang violin Wei dan yang lainnya di bawah. Dan akhirnya, tatapannya jatuh pada Mileye di bawah. Pada saat ini, Mileye, dengan mata tertutup rapat, tubuhnya gemetar tak terkendali. Menekan. Dia sekarang dengan keras kepala menekan kekuatan Moke di tubuhnya, serta pikiran membunuh. Tampaknya merasakan tatapan lelaki tua berjubah ungu itu, Mileye mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Saat berikutnya, sebuah menara kecil ilusi muncul di antara alisnya. Ketika mereka melihat menara kecil ilusi ini, ekspresi semua orang di lapangan berubah. Harta karun. Pria tua berjubah ungu itu menatap menara kecil itu. Mileye tiba-tiba menyeringai dan bertanya, apakah kamu menginginkannya? Mata lelaki tua berjubah ungu itu sedikit menyipit. Pada saat ini, Mileye berkata lagi, aku tidak akan memberikannya padamu. Setiap orang. Pria tua berjubah ungu itu memandang Mileye, matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Jangan khawatir, aku akan mendapatkannya sendiri. Pada saat ini, Mileye mengangkat pedangnya dan bergegas menuju pria tua berjubah ungu, yang menatap Mileye tanpa ekspresi di wajahnya. Di udara, sebuah tangan tiba-tiba menekan bahu Mileye. Pelukis. Pelukis itu memandang Mileye, apakah kamu bisa mengalahkannya? Mileye gemetar, aku tidak tahu. Mulut pelukis sedikit berkedut, kamu tidak tahu, tapi masih mau pergi. Mileye sedikit bingung, apakah aku mau pergi? Pelukis. Pada saat ini,
Lelaki tua berjubah ungu di langit tiba-tiba memandang senior agung dan yang lainnya. Kami hanya membutuhkan harta itu, dan sisanya milik Star Territory Wei Yang dan dunia lain. Senior agung terdiam. Pria tua berjubah ungu itu berkata dengan lembut, harta itu adalah yang tertinggi, bahkan jika itu diberikan kepadamu, kamu tidak dapat menyimpannya. Apa kamu mengerti? Senior agung berkata dengan sungguh-sungguh, ada apa, kenapa? Pria tua berjubah ungu menyela senior agung, semakin kamu tahu, semakin cepat kamu mati. Senior agung melirik lelaki tua berjubah ungu itu dan berhenti berbicara. Pada saat ini, Mileye, yang tidak jauh, tiba-tiba berkata, mengapa menunggu mereka datang? Semua orang memandang Mileye, dan Mileye berkata, kita bisa membunuh mereka sekarang sebelum mereka datang. Di samping Mileye, pria botak itu berbisik, masuk akal. Pelukis itu memandang Violin Wei yang berkata dengan suara rendah, bunuh. Bunuh. Begitu suara itu jatuh, dia dan pelukis itu langsung bergegas keluar. Orang tua bungkuk itu juga bergegas keluar. Dan di belakang ketiganya, para penguasa klan Moko dan Star Territory Wei yang bergegas keluar satu demi satu. Di udara, lelaki tua berjubah ungu itu sedikit mengernyit. Saat berikutnya, dia memandang Bimo dan senior agung, blokir mereka. Senior agung ragu-ragu sejenak, lalu menyerang langsung ke arah Violin Wei. Dan para penyihir itu mulai mengincar para pelukis. Adapun lelaki tua bungkuk itu, dia diblokir oleh hantu. Hantu ini adalah master yang bertarung melawannya sebelumnya. Di bawah, Mileye tiba-tiba berkata, hancurkan formasi. Suara itu jatuh, pedang terbang dari langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Pedang itu datang ke platform batu dalam sekejap. Namun, saat hendak menebas di platform batu, sebuah tangan tiba-tiba memegang pedang. Tangan lelaki tua berjubah ungu. Pria tua berjubah ungu itu mengguncangnya dengan lembut. Duar. Cahaya pedang hancur. Pria tua berjubah ungu itu menatap Mileye. Saat berikutnya, dia muncul tepat di depan Mileye tanpa peringatan. Kemudian, tangan kanannya langsung meraih Mileye. Mileye tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh tubuhnya membeku. Pada saat ini, bayangan putih tiba-tiba muncul di depannya dan orang yang datang adalah Tuan Bai. Tuan Bai melemparkan pukulan, tangan lelaki tua berjubah ungu itu tidak berhenti dan langsung tercetak di kepalan tangan Tuan Bai. Duar. Sebuah kekuatan yang kuat menyebar tiba-tiba. Mileye, yang berada di belakang Tuan Bai, tiba-tiba terguncang dan mundur. Pada saat ini, pedang terbang muncul diam-diam di tenggorokan lelaki tua berjubah ungu itu. Pria tua berjubah ungu itu sedikit mengernyit, tubuhnya bergetar, pedang terbang melewatinya, tetapi memotong udara. Saat ini, dia sudah berada di belakang Tuan Bai. Dia tidak menembak Tuan Bai, tetapi meraih Mileye. Sangat cepat. Mileye tidak punya tempat untuk bersembunyi karena kecepatan lawan terlalu cepat. Dia menebas ke depan dengan pedang moke di kedua tangannya. Tes. Sebuah cahaya pedang berwarna abu-abu menebas dari lapangan. Duar. Pedang Tao ini hancur dalam sekejap, tetapi lelaki tua berjubah ungu itu juga mundur beberapa meter jauhnya. Dia melirik telapak tangannya sendiri, lalu ke Mileye, sedikit mengernyit, pedangmu hebat juga. Setelah mengatakan itu, dia memandang Mileye. Pada saat ini, kekuatan yang kuat datang dari belakangnya. Pria tua berjubah ungu itu sedikit mengernyit. Dia berbalik dan melemparkan pukulan. Itu adalah pukulan yang sangat lembut. Namun, pukulan inilah yang membuat Tuan Bai mundur 100 meter dalam sekejap. Setelah Tuan Bai berhenti, ruang di sekelilingnya pecah dan berubah menjadi gelap gulita.
Pria tua berjubah ungu itu melirik Tuan Bai, aku meremehkanmu. Tapi saat ini, aku tidak punya waktu untuk memperhatikanmu. Mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat Mileye tidak jauh. Saat berikutnya, dia menembak Mileye. Kecepatannya sangat cepat sehingga Mileye bahkan tidak bisa melihatnya. Mileye membanting kaki kanannya dan pria itu naik ke udara. Pada saat yang sama, dia menebas dengan pedang di kedua tangannya. Pedang ini dipegang dengan satu tangan. Tangan lelaki tua berjubah ungu. Pria tua berjubah ungu itu memandang Mileye tanpa ekspresi di wajahnya. Dia akan menembak ketika bayangan-bayangan tiba-tiba menyapu di sampingnya. Saat berikutnya, sebuah tinju menghantam kepalanya. Pria tua berjubah ungu itu sedikit mengernyit dengan anak tangga di tangan kirinya. Duar. Kekuatan yang kuat mengguncang tanah, lelaki tua berjubah ungu itu mundur. Sebelum dia berhenti, beberapa pedang terbang menebas langsung ke arahnya. Duar. Pria tua berjubah ungu itu mundur beberapa kaki lagi. Pada saat ini, ada orang lain di samping Mileye. Serjan Mo. Serjan Mo memandang Mileye, aku akan menahannya dalam pertempuran jarak dekat, kamu pedang terbang, apakah ada masalah? Mileye terdiam sejenak, lalu berkata, bunuh dia. Bersambung.